Nah, jadi karena di sini dia pH-nya rendah ya. Apa dia karena turun kelamaan ditaruh gitu? Kita coba tes lagi. Kita tancapin lagi segini. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, itu masih merah ya. Oke, Bray, di sini kita unboxing ini ya, alat uji tanah pH meter untuk tanah ya. Jadi aku belum pernah pakai alat ini sih sebelumnya. Jadi kita tes aja dulu, mungkin nggak sesuai. Kita cek lagi dalamnya udah nggak ada apa-apa. Oke, ini dia alatnya. Jadi tampilannya itu begini ya. Kita langsung buka aja dulu. Bawah sini. Oke, kalau dari bentukannya sih alatnya lumayan solid ya. Ya walaupun plastik biasa, tapi biasanya memang begini. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya. Nggak ada baterainya nih, tempat baterainya juga nggak ada, jadi langsung pakai. Ada 3 fungsi. Yang pertama ini pH, yang kedua kelembapannya, yang ketiga di tengah ini. Dan aku belum tahu nih ya gimana cara ngukur yang tengah ini. Coba dites dulu. Jadi ini untuk ngukur sensor cahaya gitu, apakah cahaya yang didapatkan itu cukup atau tidak. Kalau ini apakah pH yang diterima, yang dikandung dalam tanah itu cukup atau tidak, atau asam atau basanya di situ diukur. Kalau di bagian sini ini untuk mengukur kelembapan tanahnya ya. Jadi kemungkinan kalau yang di hijau itu dia udah standar, kalau yang di biru itu berlebihan. Oke, kita langsung tes aja ya. Oke, jadi yang pertama di sini aku ukur di tanah yang ini. Tingginya nggak sampai sejengkal, cuman kayak pot gitu aja. Di sini aku coba ukur pH-nya ya. pH dia kalau digeser ke pH dia bakal ke bagian paling kiri itu jarumnya. Kita langsung masukin aja. Aku nggak tahu didiamkan berapa lama ini ya. Tapi yang jelas ditancapkan begini, kemudian kita lihat. Oke, dia naik. Oh ya, dia udah nggak naik lagi ya, dia di situ. Jadi kalau pH-nya terlalu rendah itu. Nah, jadi karena di sini dia pH-nya rendah ya. Apa dia karena turun kelamaan ditaruh gitu? Kita coba tes lagi. Kita tancapin lagi segini. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, itu masih merah ya, artinya pH-nya masih rendah. Untuk naikin pH yang seperti ini kita butuhkan kapur dolomit ya, guys. Nah, ini kita taruh di bagian yang dekat cabenya juga dia rendah. Oke, di sini juga. Nah, ini masih rendah juga, artinya kita butuh cukup banyak kapur dolomit ya buat naikin ini. Nah, ini media tanahnya kompos ya, campur media tanamnya kompos, campuran semua. Nah, kalau ini media tanamnya kokopit, kita tes di kokopit. Kita masukin dulu. Oke, baru kita lihat. Segitu juga ya. Bisa dilihat nih, kalau kita angkat dia bakal bergeser ke samping, kalau kita turunin dia bakalan naik sedikit-sedikit. Tapi ya gimana pun pH-nya tetap rendah. pH-nya rendah semua, jadi kita harus menambahkan kapur pertanian ya, guys. Nah, sekarang kita coba di media tanam yang campuran gini. Ini ada sekam biasa, ada sekam arang, ada arang biasa juga. Ada tanah kompos, tanah biasa, ada kokopitnya juga. Jadi ini yang campurannya paling kompleks ya. Kita coba masukin. Oke, bisa dilihat di situ pH-nya kurang. Tuh kurang ya, di angka 3 dia ya. Jadi untuk menaikkannya itu per hektar butuh sekitar 2 ton dolomit ya. 2 ton dolomit. Oke, kemudian kita coba ukur di tanah bawaannya. Nah, di sini. Jadi ini yang tanah yang kita hamburin gitu aja. Kita coba tancepin. Waduh, ini tanah liat ya. Bisa lihat di situ pH-nya juga masih rendah, jadi rendah semua di sini. Nggak ada yang pas. Oke.
artinya kita butuh tambahan dolomit ya. Kalau untuk mengukur kelembapan, tapi sebelum itu kita mau coba ukur kelembapan dulu ya guys. Oke, kita tes kembali di media sebelumnya. Oke, nah ini kelembapannya lumayan tinggi nih tanah ya. Jadi tandanya nggak perlu ada penyiraman lagi. Sama yang ini juga kita tes, ini harusnya tinggi juga nih. Nah nih jarumnya naik ya ke yang paling kanan. Kalau kita angkat dia turun lagi. Semua media di sini karena lagi musim hujan, kalau nggak ada disiram dia kelembapannya tinggi. Nah itu ya kan, kelembapannya tinggi. Kalau untuk pencahayaan, ya pencahayaan segini ini cukup ya. Ini nggak kena matahari, tapi kalau kita kasih dia kena matahari, dia bakalan penuh ya guys. Kalau kita jauhkan dari matahari, dia bakalan turun sedikit. Jadi untuk pencahayaan matahari udah aman, tinggal pH dan kelembapannya aja yang harus kita atur. Dari segi pH harus dinaikin, dari segi kelembapan harus dipertahankan atau kalau bisa diturunkan sedikit ya. Kita masuk ke bagian pemberian dolomit ya. Oke, di sini aku udah ada ready kapur dolomit pertanian, dan ini enggak begitu banyak sih, 2 kilo ini kayaknya kemarin aku beli. Tapi udah berkurang karena udah dipakai beberapa kali, dan aku pikir pemakaiannya dosisnya itu udah kebanyakan, tapi ternyata pH-nya masih rendah juga ya. Jadi ini tinggal kamu taburin aja. Kalau bisa sih jangan kena daun, tapi kalau terlanjur kena juga sebenarnya nggak ada masalah ya. Nah ini, nah jadi setelah kamu kasih kapur ini, kamu nggak bisa langsung ukur menggunakan alat pH ini. Nanti tunggu sekitar beberapa hari baru dites lagi ya. Jadi nggak bisa kita sembarangan begitu, nggak bisa langsung. Oke. Oh iya, yang ini kita belum ukur pH-nya ya, tapi kemungkinan sama sih, karena yang bikin pH-nya begini nih bukan dari media tanamnya ya, tapi dari musim hujannya. Karena kemarin baru aja musim hujan yang deras banget, dan itu membawa air asam, apalagi di sini kawasan pertambangan, itu bisa dengan mudah mengubah media tanam kita menjadi dari dari pH-nya pas menjadi lebih asam, karena hujan itu kebanyakan yang mengandung asam ya guys. Nah ini juga kita kasih semuanya. Oh ya, nanti karena ini alatnya bekerja dengan baik kelihatannya, nanti aku bakalan share link pembeliannya karena harganya murah aja ya guys, sekitar 50.000 aja, 50.000 ke bawah harganya. Dan aku belinya di TikTok, jadi jangan takut beli barang di TikTok karena terjamin sih sebenarnya. Oke, kita kapurin semua ya. Untuk penggunaan dosis dolomitnya nih aku nggak tahu, kita kira-kira aja pokoknya. Makanya itulah fungsinya pH meter. Kalau misalnya selisihnya nggak terlalu jauh ya pakainya sedikit, kalau selisihnya jauh ya pakainya agak dibanyakin. Oke, kita bawa ke tanaman yang di belakang, yang di depan.
Oke, jadi pemberian dolomit sudah kita lakukan karena kita mengikuti hasil dari pengukuran pH meter ini ya guys. Dan untuk hasilnya aku bakal share beberapa hari ke depan. Jadi video ini cukup sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye. Thank you.